Ketika Amerika Serikat menaikkan tarif impor secara besar-besaran, dunia ekonomi bergetar. Banyak negara tak lagi melihat Washington sebagai mitra, melainkan ancaman baru dalam rantai pasokan global. Dari Asia hingga Amerika Latin muncul satu kesadaran. Tak ada lagi jaminan keadilan dalam sistem perdagangan dunia yang dipimpin Ali Salam. Dunia mulai mencari jalannya sendiri. Di Beijing dan New Delhi, pertemuan darurat berlangsung. Para menteri ekonomi membahas kemungkinan membentuk blok perdagangan selatan, alternatif baru dari WTO yang dinilai lumpuh. Eropa pun tak tinggal diam. Uni Eropa menimbang untuk memperkuat hubungan dagang dengan ASEAN dan Afrika, menjauh perlahan dari ketergantungan pasar Amerika. Dalam suasana ketidakpastian, harga logam, pangan, dan chip melonjak. Perang tarif mengubah keseimbangan global, bukan dengan senjata, tapi dengan angka dan pajak. Negara-negara berkembang yang selama ini jadi penonton, kini mulai membangun jaringan dagang regional sendiri. Mereka menyebutnya ekonomi tanpa hegemoni. Brazil, India, dan Afrika Selatan mengumumkan inisiatif South Trade Alliance, proyek untuk memperdagangkan komoditas tanpa bergantung pada dolar AS. China diam-diam mempercepat ekspansi jalur perdagangannya lewat Belt and Road Initiative. Kini jalur itu bukan hanya simbol, tapi strategi bertahan menghadapi ekonomi Amerika. Di Washington, pejabat tinggi ekonomi mulai gelisah. Aliansi baru ini bisa memotong pengaruh AS atas pasar global, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia II. Pasar saham ASEAN terpukul oleh ketidakpastian global. Investor mulai memindahkan aset mereka ke Asia dan Timur Tengah, di mana pertumbuhan masih stabil. Namun di balik semua itu, ada konflik diam-diam, perebutan kendali atas mata uang digital lintas negara. China, Rusia, dan Iran dikabarkan tengah menguji kripto yuan. Sementara itu, negara-negara Afrika memperkuat hubungan dengan Timur Tengah, membentuk koridor energi dan pangan yang menantang dominasi AS Eropa. Perang tarif bukan lagi tentang angka, tapi tentang harga diri nasional. Dunia merasa telah cukup lama tunduk pada sistem yang dibuat satu negara. India mulai membangun Digital Trade Corridor dengan Uni Emirat Arab dan Jepang, jalur perdagangan data dan teknologi bebas tarif AS. Di balik layar, CIA dan lembaga intelijen, Eropa melaporkan peningkatan koordinasi ekonomi antara blok BRICS Plus. Dunia tampak bergerak menuju ekonomi multipolar. Sanksi dan tarif alialas justru mempercepat kebangkitan dunia non-barat. Negara-negara mulai membuktikan bahwa mereka bisa bertahan tanpa sistem keuangan IAS. Rusia memperkuat perdagangan minyak dengan Asia Selatan, sementara China mulai menjual pesawat dan mobil listrik ke Afrika dengan harga jauh lebih murah dari produk barat. Dalam rapat darurat di Washington, beberapa senator memperingatkan, kita sedang menciptakan musuh ekonomi kita sendiri, tapi sudah terlambat. Peta perdagangan global kini berubah. Jalur baru terbentuk dari Shanghai ke Lagos, dari Mumbai ke Sao Paulo. Dunia tak lagi berpusat di New York. Krisis kepercayaan pada dolar mulai terasa. Beberapa negara menandatangani perjanjian perdagangan menggunakan mata uang lokal atau sistem barter digital. Eropa mengalami dilema ikut AS dalam perang tarif atau ikut dunia baru yang lebih terbuka. Beberapa negara memilih diam, tapi bertindak diam-diam. Tarif AS pada baja, chip, dan kendaraan listrik memicu rantai reaksi. Dunia merespons bukan dengan protes, tapi dengan pembangunan aliansi ekonomi tandingan. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia kini jadi pemain penting dalam rantai pasokan global baru. Mereka berdiri di garis depan ekonomi multipolar. Dalam laporan Bank Dunia terbaru, disebutkan bahwa kepercayaan terhadap sistem perdagangan liberal ASEAN menurun drastis. Dunia kini menulis ulang aturannya sendiri. Di media sosial global, narasi berubah. Amerika tak lagi dipandang sebagai pelindung pasar bebas, melainkan penjaga gerbang yang menutup pintu bagi yang lain. Perang tarif bertransformasi menjadi perang pengaruh. Siapa yang mengatur masa depan energi, pangan, dan teknologi dunia? Negara-negara di timur tengah mulai memperdagangkan minyak dengan Cina menggunakan yuan. Dunia menonton dan Washington terdiam. AS mencoba merayu kembali, sekutu-sekutunya dengan paket bantuan, dan kerja sama militer, tapi dunia sudah belajar, ketergantungan berarti kerentanan. Sementara tarif terus meningkat, dunia menemukan sesuatu yang baru, semangat berdikari, dan kemarahan kolektif terhadap ketimpangan global. Era perdagangan tunggal yang dikendalikan satu kekuatan telah berakhir. Di tengah reruntuhan sistem lama, dunia membangun ekonomi baru, lebih bebas tapi juga lebih berbahaya.